Sekali lagi ya. Jadi ada 8 amalan untuk menggapai surga dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-20 sampai 23. Tadi ayatnya sudah dibacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanqudunal mitsaq. Yang kedua, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal. Wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayi'at ulaika lahum uqbadar. Ya, jannatin ya, terus selanjutnya. Jadi Bu, saya sebutkan saja poin-poinnya karena ini temanya nanti di poin yang kedua. Tidak apa-apa, tapi paling tidak Ibu tahu, tinggal nanti penjelasan mau lengkapnya tinggal dipanggil lagi kok Bu ya. Jadi Bu Vivi itu manggil saya waktu itu pas di Kemang Pratama pas banjir Bu, qadarullah. Ya Bu, masih ingat ya Bu ya? Waktu itu Bu, temanya adalah, masih ingat ya Pak ya, indahnya menerima takdir Allah. Jadi qadarullah 3 hari atau 4 hari sebelum acara itu banjir tahun 2020. Jadi itu Bu, jadi 2000 ya. Jadi persisnya sudah 5 tahun yang lalu. Ya. Tapi judulnya sudah di player kemana-mana, tetapi akhirnya qadar Allah tadi itu. Indah juga sih takdir Allah itu. Ya, baik. Ibu, saya ingin sebutkan dulu ya poin-poinnya, boleh ditulis, boleh dicatat, boleh diingat-ingat karena nanti semester keluar ya. Ada 8 amalan untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang yang memenuhi janji Allah dan tidak mengingkarinya. Surat Ar-Ra'd surat 13 ayat 20 sampai 23 kita beri tema 8 amalan untuk menggapai surga. Yang pertama, orang yang memenuhi janji Allah dan tidak mengingkarinya. Nanti uraiannya. Yang kedua, orang yang gemar bersilaturahim. Ya, orang yang menyambung ya hubungan yang Allah perintahkan atas saya. Maksudnya adalah orang yang gemar bersilaturahim. Yang ketiga, orang yang takut kepada Allah. Hari ini Bu, banyak orang yang gak takut kepada Allah Bu. Buktinya banyak orang menghalalkan segala cara, melanggar hukum aturan syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, orang yang takut dengan perhitungan yang buruk. Takut dengan perhitungan yang buruk. Ya. Yang kelima, orang yang sabar di dalam mencari keridhaan Allah. Ulangi jangan cepat-cepat. Iya deh, saya ulangi. 1, orang yang memenuhi janji Allah dan tidak mengingkarinya. 2, orang yang gemar bersilaturahim. Yang ketiga, orang yang takut kepada Allah. Yang keempat, orang yang takut dengan perhitungan yang buruk. Yang kelima, orang yang sabar di dalam mencari keridhaan Allah. Yang keenam, orang yang ini Bu, yang keenam adalah orang yang mendirikan sholat. Bukan ngerjain sholat, tapi mendirikan sholat. Boleh di poin ini Bu tarik napas dulu sejenak. Sudah? Bu perhatikan dalam setiap jelaskan. Sholatnya kaum wanita, sholatnya kaum istri tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau pada hari itu dia menyakiti, membuat marah, membuat jengkel suaminya. Deal Bu. Ulangi Ustaz, sama seneng banget saya ngulangin ini ya. Saya seneng banget ngulangin ini ya. Salatnya kaum wanita, salatnya kaum istri tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau pada hari itu dia menyakiti, membuat marah, membuat jengkel suaminya. Ini protes ceritanya. Ustaz, gimana kalau sebaliknya suami buat marah, buat jengkel gitu Bu ya? Jawabnya gimana? Bunga mawar bak kedondong. Sabar dong. Ini kayaknya gak ikhlas nih, Enggak, itu tadi rumor Bu. Itu jawaban rumor aja. Ini yang sebenarnya Bu. Gimana sebenarnya saat kalau seorang suami kok menyakiti, menyusahkan, melantarkan istrinya? Bu, kalau ada seorang suami, seorang laki-laki, suami kok menyakiti, melantarkan istrinya,
Kalau ada laki-laki suami yang menyakiti, menyusahkan, melantarkan istrinya, maka dia dipandang laki-laki yang buruk, laki-laki yang bersalah, berdosa besar, dibenci oleh Allah. Dah, puas. Puas. Udah puas, sudah alhamdulillah. Ini aman nih, kalau itu saya pulang nanti aman ini. Sebab kalau belum puas ini masih panjang nanti ceritanya. Bu, lebih berat kalau laki-laki suami menyakitin istri karena dia pemimpin kan. Arijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita. Tapi Bu, saya rasa andaikan ada laki-laki suami menyakitin istri, andaikan ada, saya rasa itu tidak semua laki-laki loh Bu ya. Gitu. Masya Allah. Baik. Nah, number 7 ya, number 7 ya. Amalan untuk menggapai surga yang ketujuh adalah orang yang gemar mengeluarkan zis, zakat, infak, dan sedekah. Ibu, untuk zis, untuk mengeluarkan zis, zakat, infak, dan sedekah itu catatannya cuma satu. Apa itu? Keluarkanlah zakat, infak, sedekah Anda biar banyak, yang penting ikhlas. Biar banyak. Ya, biar banyak, penting ikhlas. Daripada sedikit gak ikhlas, lebih baik banyak tapi ikhlas. Udah sedikit gak ikhlas, ungkit najis tau. Astagfirullah. Baik, yang ke-8, wa yadra'una bil hasanati sayyi'at. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'at. Gantian dong, masa aku terus? Apa itu yang ke-8? Wa yadra'una bil hasanati sayyi'at. Ini kelihatannya bukan orang Arab ya. Yaitu menolak keburukan, kejahatan dengan kebaikan. Jadi Bu, siapa yang ingin mendapatkan menggapai surganya Allah, 8 amalan ini miliki. Yang pertama, memenuhi janji Allah dan tidak mengingkarinya. Inilah orang yang betul-betul seperti kata Nabi, u'budullaha wahdahu wa la tusyriku billahi syai'a. Yaitu beribadah kepada Allah, mengesahkan, mentauhidkannya, dan tidak syirik. Ya, ada yang hadir ya. Oh iya. Masuk aja enggak apa-apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, akhirnya hadir juga ya. Sudah lama Bu ditunggu kehadirannya tadi. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi saya ulangi Bu, amalan untuk menggapai surganya Allah. Oh iya, saya mau tanya dulu ya Bu sebelumnya Bu, dengan 3 pertanyaan ekstrim. Mumpung masih ingat ini. Bu, ada 3 pertanyaan ekstrim dari saya. Yang pertama, ibu-ibu, panjenengan kalau ditanya ibu-ibu ini amal kebaikan ibadahnya sudah baik dan sempurna atau belum? Kayaknya belum semua jawab ya. Ibu-ibu amal kebaikannya sudah baik dan sempurna atau belum? Masya Allah, ini pengakuan yang luar biasa ya. Mau mengakui kekurangan, kelemahan ini luar biasa loh Bu ya. Ya. Dan orang seperti ini adalah orang yang baik asalkan dia mau berubah diri dalam kebaikan tentunya. Baik, pertanyaan yang kedua Ibu-ibu kalau Anda semua ditanya dosa-dosa dan kesalahannya masih banyak atau tinggal sedikit? Sekali lagi, ibu-ibu dosa-dosanya dan kesalahannya masih banyak atau tinggal sedikit? Masya Allah ya, ini kejujuran yang luar biasa sekali ya. Orang yang jujur tuh hari ini jarang loh Bu. Ini mau mengakui kejujuran yang luar biasa ini, Masya Allah. Kata Nabi apa Bu, orang yang jujur itu? Alaikum bisidqi. Hendaknya kalian berlaku jujur dalam kehidupan ini. Jujur itu dicintai oleh Allah, disukai oleh manusia, membawa kebaikan, mengantarkan ke surga. Amin, gitu dong. Amin. Saya ulangi, alaikum bisidqi. Hendaknya kalian berlaku jujur. Jujur itu dicintai oleh Allah, disukai oleh manusia, membawa kebaikan, mengantarkan ke surga. Amin. Pertanyaan yang ketiga Ibu-ibu, kalau Anda semua ya komunitas Khadijah ini, kalau Anda ditanya, ibu-ibu pingin masuk surga atau pingin banget masuk surga? Pingin masuk surga atau pingin banget masuk surga? Masya Allah, tabarakallah ta'ala, Masya Allah ya. Amal kebaikan ibadahnya belum baik dan sempurna. Dosa-dosa kesalahannya masih banyak. Pingin banget masuk surga.
Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua ya. Masya Allah. Semoga komunitas Al Khadijah ini betul-betul diberkahi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ibu harus ngerti loh Bu, ketika memberi nama Al Khadijah, berarti Ibu harus tahu Ibunda Khadijah itu punya sifat apa? Masya Allah ya. Dia lebih mencintai Allah di atas segala-galanya. Jadi mencintai Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Kemudian beliau memiliki sifat yaitu dermawan. Ya. Beliau itu paling nggak bisa Bu mendengar, melihat, apalagi tahu orang yang susah, sulit, sakit, miskin. Sampai ada yang mengatakan ada orang dari kampung yang jauh pergi, yaitu pada saat itu ke Hijaz, maka dalam keadaan di kampungnya itu Bu, kalau ibaratnya apa? Kerja itu gampangnya ya. Sehari kerja hanya dapat 25.000, sedangkan di Mekah itu dapat 150.000 atau 150.000. Jauh sekali kan Bu? Dia datang Bu, ditanya intinya, kamu dari mana? Dari negeri fulan, dari daerah fulan. Loh, kok jauh banget? Ya, habis gimana? Ini orang tua saya, bapak ibu saya sakit. Dia bekerja tadi di negerinya sehari hanya 25.000, sedangkan di Mekah 150.000 sampai 200.000. Itu kalau gampangnya uang kita Bu. Jadi kamu mau kerja di sini, ya tentu. Bu ngerti Bu? Ya sudah, kamu saya terima jadi karyawan saya. Hanya ngangkatkan berapa barang, yaitu ya nggak nyampe 1 jam atau lamanya 1 jam sudah langsung Bu diberi upah 1 bulan. Diberi upah 1 bulan, kemudian diberi transport pulang, kemudian diberikan sesuatu untuk bapak dan segera kamu pulang. Jadi itu salah satu fadilah kelebihan Ibunda Khadijah. Beliau tuh paling nggak bisa mendengar orang yang susah, sulit, sakit, miskin. Ya. Sekarang saya tanya sama Ibu, kalau Ibu ada teman Ibu yang nyakitin Ibu, janggalin banget deh. Ya. Kemudian teman Ibu yang lain bilang, Jeng, itu dia kenapa? Dia lagi sakit. Itu yang pernah nyakitin, janggalin Ibu, ya diberitahu sama teman Ibu yang lainnya kalau dia sedang sakit. Ibu bilangnya gimana? Halo? Kira-kira Ibu ngomongnya gimana? Oh, betul yakin? Bukan alhamdulillah dia sakit itu. Ada yang bilang gini Bu, terus tanya, emang sakitnya apa? Enggak sih, biasa cuman pilek-pilek. Oh berarti itu bukan doa saya katanya. Berarti doanya parah banget itu. Astagfirullahaladzim. Ya. Jadi orang yang memenuhi janji Allah itu Bu, artinya apa? Orang yang hidupnya digunakan untuk ibadah, mengisahkan, mentaatkan Allah, tidak syirik. Dan itu sebetulnya Ibu adanya di mana? Adanya di pengejawantahan kita di dalam sholat. Di dalam sholat kita sudah ikrar, Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya kuperuntukkan pada Allah Rabb semesta alam. Maka siapapun yang ingin masuk surganya Allah, wajib ubudullah wahda wa la tusyriku billahi syai'a. Beribadah kepada Allah, mengisahkan, mentaatkannya dan tidak syirik. Ya. Bu, kesyirikan itu bisa terjadi terlalu mencintai selain Allah berlebihan. Makanya cinta suami, cinta istri, anak, orang tua, keluarga, tempat tinggal sah-sah saja, tapi tidak boleh melebihin cintanya kepada Allah. Ibu punya mobil baru, cinta, senang dengan mobil, boleh. Tapi cinta Ibu dengan mobil Ibu hanya sampai garasi saja, nggak boleh dimasukin ke dalam hati. Lagian nggak cukup kan? Gitu. Baik. Nah kemudian yang kaitannya yang kedua, yang itu menjadi tema inti ibu-ibu di sini, yaitu apa? Gemar bersilaturahim. Ibu ngerti nggak hikmah salah satu silaturahim? Ada 3. Barang siapa yang ingin diberkahi, dipanjangkan umurnya oleh Allah, maka sering-seringlah silaturahim. Amin gitu dong. Amin. Lama banget sih harus babain dulu. Ya. Jadi barang siapa yang ingin diberkahi, dipanjangkan umurnya oleh Allah, maka sering-seringlah silaturahim. Yang pertama. Yang kedua, barang siapa ya yang dia gemar bersilaturahim, bahkan sampai-sampai Nabi mengatakan, barang siapa yang dia punya teman adanya di negeri perbatasan kota. Di perbatasan kota. Artinya jauh Bu. Ini bukan kakak adik saudaranya. Ya hanya teman dekat, teman majelis ilmu. Ya Allah pertemukan dalam kebaikan, mungkin teman haji, mungkin teman umroh.
Mungkin teman masjid, teman komplek, ya. Dia tahu temannya itu bukan pindah, kata kapan gitu Bu. Dia niatkan, saya ingin bertemu dengan teman saya itu. Mengerti nggak? Langkah yang pertama menjadi amal soleh kebaikannya, langkah yang kedua menghapus dosanya. Andaikan dia berdoa, doanya dikabulkan, dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi siapa yang dia gemar bersilaturahim, maka Allah akan mudahkan, lapangkan, murahkan rezekinya. Amin ya Rabbal Alamin. Ya. Nah, yang jarang diungkap ketiga. Apa itu? Barang siapa yang ingin terhindar dari kematian yang buruk, mati su'ul khatimah, maka sering-seringlah bersilaturahim. Bu, makanya kalau ada orang ya beberapa hari atau beberapa bulan sebelum kematiannya kok dia gemar silaturahim. Ya, itu salah satu tanda dia akan husnul khatimah. Yang gimana itu? Dalam silaturahimnya Bu, kalau dia ada rezeki, dia berbagi rezeki. Kalau dia punya kesalahan, dia segera minta maaf. Kalau dia punya kesalahan, dia minta maaf. Kalau dia disakiti, dia datang minta maaf dan memaafkan. Kemudian yang menarik lagi Bu, yang menarik lagi apa? Orang ini kalau dia silaturahim itu apa? Kalau dia datang kepada orang yang ahli berilmu, dia minta nasihatnya dan dia minta doanya. Kalau minta amalannya boleh nggak Ustaz? Amalannya selama amalannya itu sesuai dengan tuntunan Nabi, sah-sah saja. Sebenarnya amalan itu sudah ada di ajaran Nabi. Contohnya Bu, ada orang yang mengejutkan, dia masuk surga bukan karena hebat ibadahnya istimewa, enggak Bu, tapi dia enggak punya sifat hasad, iri, dengki, dendam. Sholatnya biasa saja, dia nggak pernah haji dan umrah, nggak mampu kok. Tapi dalam kehidupannya dia nggak punya sifat hasad, iri, dengki, dendam pada orang lain. Makanya Bu, orang itu salah satu tandanya orang yang sakit hatinya atau hatinya berpenyakit, tanda yang paling gampang, tetangga yang beli kipas angin, dia yang kepanasan. Iya. Kan ada ungkapan itu Bu, di langit ada matahari, di bumi ada orang sakit hati, gitu kan. Ada orang yang iri Bu. Ada lagi Bu, orang yang masuk surga itu Bu, ya karena apa Bu? Dia selalu bersangka baik kepada Allah, ikhlas menerima ridha takdir Allah. Nggak, amalannya nggak ada yang istimewa, biasa saja. Tapi itu diantaranya. Sekarang saya tanya sama Ibu, apa yang ibu-ibu ketahui dari 113? Apa yang ibu ketahui dari 113? Apa yang ibu ketahui dari 113? 113 itu ibu adalah setelah 112, sebelum 114, yaitu surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, punya sifat hasad ini dikit. Wong ngaji itu mesti menjadi teman yang banyak. Yang sudah ada tambah lagi. Ini malah yang sudah ngaji, teman yang lama dilepas, malah disalah-salahkan. Itu nggak syar'i. Itu salah. Seolah-olah dia sendiri yang benar. Emang dia panitia akhirat apa? Nggak boleh gitu loh Bu. Makanya mohon maaf Bu ya, Allah benci dengan orang yang sombong walaupun dia taat ibadah, kecuali dia mau tobatan nasuha, kecuali dia mau berhijrah dengan sebenarnya hijrah, kecuali dia mau beribadah dengan sebenarnya ibadah. Lebih baik orang jatuh dalam dosa maksiat tapi dia mau tobatan nasuha, mau ibadah dengan ibadah, mau berhijrah dengan ibadah, itu lebih baik ketimbang dia taat tapi sombong, kecuali dia tobat. Bu, ngerti nggak Bu? Sombong itu bisa bentuknya geguyan, lelucon, candaan loh Bu. Contohnya ibu-ibu ini habis taklim ini, habis silaturahim ini pulang, nanti ketemu tetangga, dari mana Ceng? Yang ngajilah taklim lah, nggak kayak lu, nggak sadar-sadar. Itu walaupun guru Bu, nggak boleh Bu, nggak boleh. Ya, la yadkhulul jannah, ya, maka nafi qalbi misqala dzarratin min kibar. Nggak akan masuk surga siapa yang dalam hatinya punya sifat sombong.
Ibu ngerti nggak Bu? Orang yang gemar silaturahim itu dalam hadis qudsi Allah nyatakan apa? Wajabat mahabbati. Wajabat mahabbati. Cinta kasih sayang rahmatku kata Allah. Aku akan curahkan limpahkan pada orang yang gemar bersilaturahim. Orang yang gemar menjaga persahabatan persaudaraannya. Orang yang sering dalam kehidupan ini ketika dia bertemu berkumpul. Ta'awanu alal birri wa taqwa. Wala ta'awanu alal ismi wal udhwan. Tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Bukan dalam dosa dan permusuhan. Makanya Ibu, sekarang saya tanya ibu-ibu. Ya, komunitas Al-Khadijah ya. Pakai al ya Bu ya? De Khadijah. Baik. Jadi saya sekarang sapa ibu-ibu. Ibu-ibu umahat jamaah De Khadijah. Ya Ustaz. Ibu-ibu jamaah De Khadijah. Ya Ustaz. Bukan itu yang dimaksud. Ibu jawabnya gimana Bu? Jawabnya apa? Saling mencintai karena Allah. Sehidup sesurga. Bukan semati. Diingat betul itu. Ya, jadi sering disapa nih Bu Vivi ya. Ya teman-teman, untuk mengingatkan kita bertemu karena Allah, kita berkumpul karena Allah, dan kita ingin reuni besarnya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Pegang betul itu. Yang sudah ada jangan sampai lepas. Kalau ada temannya yang agak ada masalah mungkin karena sesuatu hal belum aktif, jangan dicemooh, doakan dia. Yang ada ini bertambah. Kalaupun berpisah jangan sampai saling membenci Bu, jangan sampai. Yang diingatkan oleh Nabi apa? La tahasadu. Jangan kamu saling membenci, saling hasad iri dengki. Jangan. Maka kalau hari ini diingatkan mempererat silaturahmi ini agar komunitas kita ini menjadi hamba-hamba Allah yang menjadi penghuni surga, jaga betul Ibu. Makanya mohon maaf ya Bu, salah satunya grup The Khadijah ini harus adalah yaitu utamakan kaitannya dengan keilmuan. Ya. Kalau hanya jangan sampai Ibu ya masuk restoran kemudian dipoto klik habis itu dikirim ke grup, nyakitin makruh loh itu Bu hukumnya Bu. Udah gitu nggak bagi-bagi. Jangan gitu Bu. Masuk rumah makan mana, ya Allah dipoto terus temannya dikirim ke grup, ya Allah. Ya Allah mana Bu temannya lagi lapar, ya Allah tega banget di temen ini. Kan kita diajari oleh Rasul itu dengan hal yang baik toh Bu. Satu contoh, mangkana yuminu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya berkata yang baik, kalau enggak diam. Contohnya mohon maaf Bu. Kalau kita memulai sesuatu mengucap Bismillah. Dapat anugerah? Alhamdulillah. Kena musibah? Innalillah. Ingat dosa? Astagfirullah. Berjanji? Insyaallah. Berjumpa? Assalamualaikum. Melihat sesuatu yang mentakjubkan? Masya Allah. Kita ulangi ya Bu ya. Memulai sesuatu? Bismillah. Dapat anugerah? Alhamdulillah. Ingat dosa? Astagfirullah. Kena musibah? Nah, berjanji? Insyaallah. Berjumpa? Assalamualaikum. Melihat sesuatu yang mentakjubkan? Masya Allah. Dapat rezeki? Alhamdulillah. Bagi-bagi. Kan alhamdulillahnya sudah di depan tadi. Kan wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi dapat rezeki? Bagi-bagi. Kan alhamdulillahnya sudah di depan tadi kan? Baik Ibu ya. Jadi Bu intinya, nah Bu bagaimana biar terjaga erat silaturahmi ini Bu? Ibu pastikan setiap hari, kalau bisa bahkan setiap habis sholat mendoakan teman-teman ini. Ya Allah berikanlah kebaikan, rezeki, keistiqoman di atas petunjuk hidayah-Mu ya Allah pada teman-teman yang ada di Khadijah ini ya Allah. Begitu Bu. Kalau Ibu sering mendoakan itu nanti erat itu terjaga. Kebayang teman ini. Kebayang Bu Tata, kebayang Bu Pipi, kebayang Bu Pipi. Yang lainnya terbayang itu Bu. Ya. Makanya orang munafik itu Bu, jangankan dia mendoakan orang lain, doa untuk dirinya sendiri aja jarang Bu. Untuk apa Bu? Kita berkumpul kalau tidak untuk menuju surganya Allah. Inspirasi dari surat Az-Zumar. Surat Az-Zumar itu kan surat 39, rombongan artinya. Apa? Pastikan kita ada di rombongan yang menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik Bu,
Ini mungkin waktunya sudah melebihi dari yang dijadwal, tapi tidak apa ya Bu, mudah-mudahan. Dan saya belum terangkan semuanya, makanya biar dipanggil lagi nih ya. Bu, jadi pastikan saya memang di mana-mana sudah membiasakan diri, komunitas mana saja majelis ilmu, jangankan yang sudah rutin, yang baru memanggil saya pun tetap saya ingin berikan kenang-kenangan, yaitu setelah kita selesai bermajelis ilmu ini minimal hafal 1-2 hadis pendek. Hadis. Kenapa Bu? Kalau Al-Quran saya yakin sudah sering mengingatkan, tapi hadis Nabi sebagai bukti cinta kita kepada Nabi, ya. Jadi saya ingin berikan kepada Ibu 1-2 hadis pendek, ya. Mohon maaf yang nanti nggak hafal pulangnya terakhir. Ya, tapi kalau yang hafalnya lancar maka dia pulang duluan. Kayaknya saya itu nanti. Baik ya Bu ya, nggak apa-apa. Ini nanti suatu saat bisa diurai-urai. Tapi hari ini kita harus membiasakan diri Bu. Kalau Ibu tidak menghafal, paling nggak kalau ada Al-Quran kan one day one juz ya. Tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Tapi coba sekarang kita juga membiasakan sebagai bukti cinta kepada Nabi.